Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Kita lanjutkan kajian kita, masih membahas Siratul Mustafa, sejarah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita masuk pada halaman ke-70, meniti kehidupan dengan kerja keras. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa maksudnya bab ini? Bab ini bicara soal penghasilan Nabi. Dari mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan penghasilan untuk menghidupi kehidupannya dan juga keluarganya. Jadi kita tahu bahwa ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berusia 12 tahun, kemarin sudah kita singgung, pamannya Abu Talib mengajak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berniaga sebagaimana umumnya orang-orang Quraisy, ya kedua tempat, kalau tidak Yaman, ke Syam, khususnya ke Palestina. Tetapi qadar Allah, di tengah jalan, ma'ruf kisahnya, berjumpa dengan seorang rahib namanya Buhaira rahib. Kemudian memberitahu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah calon seorang Nabi dengan tanda-tanda yang dimilikinya. Maka Buhaira menyarankan kepada Abu Talib untuk dibawa pulang kembali dan tidak jadi berniaga. Dari sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak putus harapan. Maka Nabi mengajarkan kepada kita bahwa jangan pernah melupakan kebaikan orang. Dia tahu bagaimana kebaikan pamannya Abu Talib yang merawat dia sedari kecil, dari usia 8 tahun dan sekarang usianya sudah 12 tahun dengan kondisi kemiskinan. Sementara Abu Talib sendiri anak-anaknya banyak. Jadi dia ingin membantu ekonomi pamannya. Lah dilihatnya orang-orang yang sebaya dia, mereka kemudian merawat kambing-kambingnya orang-orang kaya dengan upah yang sangat sedikit. Dan Nabi SAW sudah punya pengalaman menggembala kambing saat dia di pangkuan Bani Sa'diyah ketika di masa hidup bersama Halimah Sa'diyah. Dia sudah terbiasa menjadi penggembala kambing. Artinya sudah punya pengetahuan soal pekerjaan itu. Sehingga ketika dia tidak jadi berniaga, maka di usia 12 tahun mulailah Rasul pun menjadi penggembala kambing, artinya kerja jasa. Jadi dia rawat kambing-kambingnya orang-orang kaya Mekah dengan harapan mereka memberikan upah. Lah tentu, kenapa Allah Subhanahu wa taala pilihkan Nabi kita alaihi salatu wassalam diarahkan menjadi penggembala kambing? Tentu ada hikmah di dalamnya, karena ada istilah ulama sejarah itu, min riayatil ghanami ila riayatil umam. Berawal memimpin kambing dan berakhir memimpin umat manusia. Jadi memang Allah Subhanahu wa taala sudah mengarahkan. Dari sini Allah Subhanahu wa taala mentarbiyah leadership, sebuah kepemimpinan di masa depan, dengan melatih diri menjadi seorang penggembala kambing. Karena di balik penggembala kambing itu banyak pelajaran yang dipetik Nabi, yang kelak akan diterapkan ketika dia menjadi seorang pemimpin
dan seorang nabi dan rasul ketika menggiring umatnya kepada hidayah Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, ma ba'atsallahu nabiyyan illa ra'al ghanam. Tidak ada satupun nabi yang diutus kecuali pernah menjadi penggembala kambing. Contoh saja Nabi Musa alaihi salatu wassalam, ketika dia terusir dari Mesir, hijrah karena terancam nyawanya, membunuh salah seorang Kipti karena tidak ada unsur kesengajaan, dia hanya nolong anak muda Bani Israel, tapi kemudian berakhir dengan pembunuhan. Maka hukum yang berlaku karena yang meninggal itu salah seorang pejabat, otomatis terancam nyawanya Nabi Musa. Makanya Musa hijrah dari Mesir ke Madian. Lah di Madian inilah dia berjumpa dengan dua gadis putri Syuaib. Tentu Syuaib di sini kalau menurut kita ajaran Islam bukan nabi, maksudnya orang soleh. Tapi kalau ahli kitab, maksudnya Yahudi ataupun Nasrani, mereka menganggap maksudnya Syuaib di sini seorang nabi. Tapi pendapat yang kuat dia bukan nabi, ya orang soleh tinggal di Madian, punya dua putri. Akhirnya kemudian Nabi Musa ditawari salah satunya karena sudah membantu membawakan air. Lah Nabi Musa pun tinggal bersama keluarga Syuaib ini dan menjadi penggembala kambing. Begitu juga kisah Nabi Yakub ketika kemudian dia ke Haran di Irak. Kemudian dia bekerja kepada pamannya menjadi penggembala kambing. Kemudian dia naksir salah satu puteri pamannya di Haran. Rupanya ketika diberikan syarat dia harus menggembala kambing 7 tahun. Setelah 7 tahun rupanya tidak dikawinkan dengan orang yang ditaksirnya, tapi dikawinkan dengan kakaknya. Karena ada adat kebiasaan tidak boleh menikah adik kalau kakak belum menikah. Itu sudah ada sejak zaman Nabi Yakub. Ya. Nah, jadi itu kalau ada adat istiadat seperti ini sudah ada sejak dulu. Terutama di kampung-kampung gitu. Tidak boleh adiknya nikah kalau kakaknya belum gitu. Akhirnya Nabi Yakub nikah dengan kakak namanya Lia, sementara wanita yang ditaksirnya adiknya Rahil kan itu. Jadi yang ngomong sama paman, lalu yang saya taksir adiknya, kenapa kau nikahkan dengan kakaknya? Akhirnya kemudian pamannya mengatakan, nggak apa-apa, nanti saya nikahkan juga dengan adiknya dengan syarat kau bekerja lagi 7 tahun gitu. Ini kan 14 tahun jadinya menjadi penggembala kambing, baru menikahi wanita pujaannya Rahil. Tapi di zaman itu belum ada larangan poligami, menggabungkan dua saudari. Tapi dalam Islam tidak boleh ya menggabungkan 2 saudari. Ini kan syariatnya umat dulu ya. Tapi syahidnya di sini Nabi Musa, Nabi Yakub dan nabi-nabi yang lainnya pernah menjadi penggembala kambing, itu maksudnya. Lah Nabi SAW juga sama. Di usia 12 tahun itu sudah menjadi penggembala kambing. Bahkan Nabi sendiri yang bicara, ma ba'atsallahu nabiyyan illa ra'al ghanam. Tidak ada satupun nabi yang diutus kecuali pernah menjadi penggembala kambing. Lalu apa hikmahnya menjadi penggembala kambing? Masyarul muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu yang pertama, seorang penggembala kambing itu akan ditanamkan sebuah kesabaran. Jadi penggembala kambing itu akan mendapatkan pelajaran besar. Salah satunya adalah kesabaran. Bagaimanapun Bu, kalau merawat sesuatu peliharaan, ibu merawat burung, merawat ayam, merawat kucing, pokoknya ibu merawatlah binatang. Kalau nggak sabar matilah Bu rawatan. Kalau nggak sabar pasti mati. Sakit dibiarkan dan matilah kan itu. Sehingga ketika kita merawat sesuatu, kalau kita tidak sabar memadaratkan rawatannya. Makanya ketika kita sabar, biasanya pencinta binatang itu sabar ya sama binatangnya. Ya. Biasanya ayamnya udah mandi, dia nggak mandi. Dia lebih mementingkan hobinya kan, karena dia lebih sabar di situ. Ya. Kucingnya udah makan, dia tak makan. Gitu ya. Bayangkan harga makanan kucing itu ratusan ribu, ibu COD puluhan ribu aja, kalah ya, lebih besar makanan kucing dari makanan ibu. Ya.
Coba kalau makanan kucing bisa ibu makan, mungkin makan sama-sama tuh. Gitu. Tapi kan nggak bisa kan, beda gizinya beda. Nanti kalau ibu makan mengeong pula ibu. Artinya bahwa di sini kalau tidak sabar kan muncul kesabaran di sini. Kalau apalagi kambing bukan satu. Ini kan kambingnya banyak kan. Mengatur kambing ini sebanyak itu, yang pemiliknya bukan hanya satu orang, ya otomatis kalau tidak sabar tidak akan berhasil. Lah dari inilah maka terbentuklah sifat sabar dari Nabi SAW ketika menjadi perawat kambing-kambingnya orang-orang Arab. Lahirlah sifat sabar. Kemudian yang kedua, lahir sifat rahmat kasih sayang. Yang namanya binatang itu pasti ada sakitnya, nggak mungkin tidak sakit. Kalau tidak diobati, maka dia mati. Kalau mati berarti kurang amanah dengan pemilik kambing, dengan tuannya. Pasti diobati juga kan, supaya jangan sakit, jangan hilang, dan begitu seterusnya. Akhirnya ketika kemudian seseorang merawat peliharaannya yang sakit kita obati, itu kan muncul perasaan rahmat, namanya kasih sayang. Akhirnya lembut hatinya. Makanya kenapa Nabi SAW dipilihkan menjadi penggembala kambing, tidak menjadi penggembala unta. Kan di zaman itu unta juga sudah ada, tapi Rasul tidak memilih untuk menggembala unta, tapi menggembala kambing. Karena alasannya, unta sendiri kan tabiatnya tercipta dari syaitan. Maka biasanya para penggembala unta itu lebih keras hatinya, dan penggembala kambing itu lebih lembut hatinya. Karena ada tabiat, unta itu mudah cemburu. Contoh umpamanya unta ini punya biasa tidur di situ, itu dah jadi rumah dia. Kemudian kita duduk di situ, marah dia, tidak boleh. Ya, tapi kalau kambing tidak. Ibu mau duduk satu kambing, satu kandang kambing gitu kan, nggak ada masalah kambing itu. Dia nggak mungkin sepak-sepak ibu kan gitu. Tapi kalau unta jangan. Kalau serumah dengan unta disepaknya kita di situ. Memang ada tabiat setan, makanya kenapa Nabi SAW juga ketika bicara soal fikih, memakan daging unta itu batal wudunya. Tapi kalau memakan daging kambing tidak batal wudunya. Karena tadi tabiatnya tabiat syaitan. Walaupun menjadi khilaf ulama apakah unta tercipta dari syaitan awal penciptaannya ataukah ini, ya, itu masalah lain. Tapi intinya bahwa Rasul dipilihkan menjadi penggembala kambing dan tidak menjadi penggembala unta, itu salah satunya diajarkan sifat rahmat. Jadi tidak keras hatinya, menjadi lembut. Makanya lihat Umar bin Khattab. Umar bin Khattab penggembala unta, makanya keras dia. Sejak kecil Khattab itu, bapaknya Umar, itu memerintahkan anaknya Umar bin Khattab itu untuk menjadi penggembala unta. Bahkan yang lebih parah disebutkan dalam biografinya itu, bapaknya lebih sayang sama untanya dibandingkan sama Umarnya. Itu disebutkan. Sampai satu hari Umar ini ingin berkunjung kepada pamannya. Di tengah jalan ketemu bapaknya. Kemudian ditanya, kenapa kau tinggalkan unta-untamu? Dia bilang, untanya tidak ada masalah. Kata Umarnya. Kata bapaknya, kalau terjadi sesuatu dengan unta, katanya, maka engkau tanggung jawab. Dia lebih khawatir dengan untanya dibandingkan dengan Umarnya. Makanya Umar itu menjadi keras jadinya. Karena jadi penggembala kan terkenal kan Umar itu kekerasannya. Dia menjadi lembut itu setelah masuk Islam. Baru dilembut. Ya. Menunjukkan bahwa penggembala kambing itu melembutkan hatilah. Nabi SAW diajarkan itu. Kemudian yang ketiga, yang namanya menjadi penggembala itu kan bukan seperti orang kantoran dalam rumah, dalam ruangan. Tidak. Sehingga sumpek, biasanya orang yang bekerja dalam ruangan itu lebih sumpek dibandingkan orang bekerja di luar. Sehingga cara berpikirnya akan berbeda. Orang kalau udah melihat pemandangan, melihat alam, kan akan lebih banyak tafakur. Apalagi penggembala kambing itu kan gak rame-rame biasanya. Ya, kadang-kadang kambingnya 1000, orangnya 1 yang gembala. Jadi lebih banyak bersendirian dia. Ya dia dengan kambing-kambingnya lah kan itu. Artinya lebih banyak bersendirian dan lebih banyak tafakur dia. Lebih banyak berpikir. Dan biasanya kondisi orang yang bekerja penggembala kambing itu, dia akan hidup ya layaknya seperti kambing juga, sederhana. Dia akan tidur di sekitar situ. Lain dengan orang-orang yang mungkin kerjanya di perkantoran, di ruangan yang ber-AC, kan beda gitu, dari segi kehidupannya beda. Dia sudah terbiasa susah dengan kambing-kambingnya. Lah
terbiasa susah dengan kambing-kambingnya, kemudian juga cara berfikirnya luas. Disitulah diajarkan, ditempa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Nabi nanti akan memikirkan umat. Jadi sudah mikirin kambing banyak, lu terpikir dia. Yang kedua, gaya hidup sederhana itulah yang kemudian menjadi bekal ketika menjadi para pengembala kambing, karena dia tidak boleh jauh-jauh dari kambingnya. Ya pasti tidur juga di situ. Jadi lahir sifat kesederhanaan. Lahir dari sifat kesederhanaan dari pengembala kambing, akhirnya dia menjadi manusia yang paling sederhana. Kemudian juga yang namanya kambing itu kan bukan satu, dan karakter walaupun binatang sama, kadang-kadang karakternya berbeda-beda. Ibu punya peliharaan saja kucing 5 itu beda-beda karakternya. Apalagi kemudian kambing banyak kan itu. Ada yang lari sana, ada lari sini, dan begitu seterusnya. Dia harus mengawasi sehingga ada tanggung jawab di sini. Apalagi kemudian juga melahirkan keberanian. Yang namanya musuhnya kambing pasti serigala. Sewaktu-waktu akan datang serigala menerkam dia. Pasti Nabi akan berusaha supaya kambingnya aman dengan melawan serigala. Tumbuh keberanian di sini. Supaya bagaimana menghindari kambing tidak dicuri orang, tidak dimakan serigala, dan begitu seterusnya. Timbul juga keberanian. Jadi kalau kita perhatikan para penggembala kambing, lahir banyak watak dan sifat, dan itu semua positif. Ya. Dan itu yang dirasakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Betul lah kalau seandainya ada istilah ulama sejarah yang tadi saya singgung, min riayatil ghanami ila riayatil umam. Mulai dari memimpin kambing berakhir dengan memimpin manusia, bahkan jinnya sekalipun. Karena Rasul itu diutus bukan hanya kepada manusia, tetapi juga kepada bangsa jin. Dan banyak lagi kalau kita cerita tentang faedah-faedah kenapa Nabi diarahkan menjadi penggembala kambing. Ya, seperti yang saya sebutkan, lahirlah sabar, tawadu, keberanian, rahmat, kelembutan. Kemudian juga diajarkan bahwa kita itu disuruh untuk mencari nafkah dengan keringat sendiri. Jangan menjadi peminta-minta. Ya, semiskin apapun lebih mulia dia bekerja dibandingkan meminta-minta. Karena seorang nabi itu mereka bekerja dengan tangannya. Nabi Daud bekerja dengan tangannya. Dia diberikan oleh Allah Azza wa Jalla mukjizat bisa, kemudian tangannya ada aliran panas sehingga bisa membelok-belikan besi, membuat baju besi, dan begitu seterusnya. Terkadang kemudian dia juga ke hutan mencari kayu bakar kemudian dijualnya. Itu seorang nabi, Nabi Daud. Lah Nabi juga sama. Ya, karena memang hidupnya miskin di bawah Abu Thalib, sehingga kemiskinan itu yang menerpa dia. Berusaha untuk menjadi tegar dan tetap bekerja keras, sehingga Nabi mengajarkan kepada kita untuk tidak menjadi pengemis dan peminta-minta. Ini pekerjaan Nabi yang pertama, ya, menjadi penggembala kambing. Adapun yang kedua, pekerjaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah berniaga. Itulah pekerjaan Nabi yang justru dengan perniagaan ini menjadi sukses. Makanya ada hadis, walaupun sebagian ulama melemahkannya, bahwa 99% rizki Allah itu ada di dunia perniagaan. Memang hadisnya lemah, ya. Tetapi maknanya benar. Karena lihat orang-orang kaya itu rata-rata mereka peniaga. Ya, kalau mereka buruh, atau kalau bahasa kita PNS, kerja sama pemerintah, ASN atau yang lainnya, itu kan gajinya sudah jelas bulanannya berapa, nggak akan bertambah. Kalau bertambah ya korupsi lah kan. Orang kalau kerja sama pemerintah dia kaya itu dicurigai malah. Ya, bisa saja dipanggil KPK belakangannya. Artinya bahwa mereka sudah jelas gajinya sebulan sekian, nggak bisa nambah, nggak bisa ngurang, kecuali kalau dia ada tambahan di luar kan itu. Tapi peniaga ini selain bebas, maka disitulah terbentang rizki Allah. 99 rizki Allah itu ada di perniagaan. Makanya Nabi SAW dipilihkan itu untuk cepat kaya, ya berniaga gitu. Lah pertama tidak jadi di usia 12 bulan. Tetap 12 bulan, 12 tahun. Tapi kemudian setelah menjadi penggembala kambing, ada yang mengatakan di usia Nabi SAW 8 atau 17 tahun mulai beralih profesi. Ya sudah dewasa lah, sudah 17, 18 tahun kan sudah dewasa. Artinya dia melihat kawan-kawan yang sebaya dia.
Apa pekerjaannya? Rupanya berniaga. Dan yang pertama kali Nabi SAW berniaga itu bersama seseorang namanya As-Sa'ib ibnu Abi Sa'ib. Jadi ada orang namanya Sa'ib ibnu Abi Sa'ib. Itulah permulaan Nabi SAW berniaga, berserikat dengan orang ini. Ini belum kenal Khadijah, ya, masih permulaan dagang. Maka dia berserikat dengan orang namanya As-Sa'ib ibnu Abi Sa'ib. Makanya Nabi SAW ketika terjadi Fatu Mekah, pembebasan kota Mekah, ya, dan itu kan Islam sudah kuat, Nabi SAW berjumpa dengan Sa'ib ibn Abi Sa'ib. Kemudian Nabi SAW mengatakan, marhaban ya akhi wa syariki, selamat datang wahai saudaraku dan orang yang dulu pernah berserikat berniaga denganku. Dan dia masuk Islam kan, itu belakangan setelah Fatu Mekah masuk Islamnya Sa'ib ibn Abi Sa'ib ini. Tapi di zaman jahiliyah dialah orang yang pertama kali berserikat berniaga bersama Nabi, yang ngajari Nabi dagang, itu maksudnya. Itu Sa'ib ibn Abi Sa'ib ini. Mulailah kemudian diajak, ya, layaknya orang-orang Mekah macam mana mereka berniaga. Itulah yang kemudian Rasul mendapatkan pengalaman berharga dari As-Sa'ib ibn Abi Sa'ib. Akhirnya kemudian namanya melambung, ya, namanya melesat setelah banyak para peniaga Mekah itu yang menitipkan barang kepada Nabi SAW itu semua tidak rugi, untung semua. Jadi para bos-bos Mekah itu kalau menitipkan barang kepada Rasul, maka selalu dapat keuntungan. Ya, apalagi kemudian Nabi SAW mengajarkan akhlak kepada manusia. Dan ketika itu Nabi SAW sebelum menjadi peniaga di kalangan para penggembala kambing saja sudah mendapatkan predikat Shadiqul Amin, orangnya jujur, orangnya amanah. Karena kalau ada acara-acara tertentu, memangnya acara walimah atau apa gitu kan, kawan-kawan seprofesi dia penggembala kambing itu, mereka tidak mungkin meninggalkan kambing-kambing mereka yang banyak itu, bisa aja hilang. Maka mereka titipkan kepada Nabi, tolong titipkan ya, saya akan ada acara 1-2 hari gitu. Nanti kalau selesai acara, kambingnya dibalikan, nggak ada satupun yang berkurang. Yang ada tidak ada yang sakit, semua sehat, semua terjaga. Dari situlah dipuji oleh sesama penggembala kan. Ya, akhirnya kemudian akhlak Rasul mulai terkenal di antara sesama penggembala kambing. Apalagi setelah kemudian dia menjadi peniaga dan kejujuran dan amanah yang ditampakkan dikenal oleh bos-bos lah bahasa kitanya, maka tersebarlah kemudian kalimat Shadiqul Amin itu, mulai dari orang-orang para penggembala, para pedagang sampai masyarakat awam. Ya, ya wajar karena memang dia akan menjadi seorang nabi, tidak boleh ada cacat dalam kehidupannya. Jangan nanti setelah jadi nabi dikritik. Oh dulu dia pencuri, ngapain jadi nabi? Nanti kan susah kalau mamanya sebelum jadi nabi sudah jelek akhlaknya kan. Sehingga ketika jadi nabi mau ngeritik apa? Dia orang baik. Ya. Dia tidak bisa mengeritik kecuali ajarannya, tapi akhlaknya kan tidak bisa dikritik. Nah, Nabi SAW kemudian mulai berniaga dengan As-Sa'ib ibn Abi Sa'ib ini. Lah akhirnya karena sudah dikenal bos-bos Mekah dan perniagaannya juga selalu untung, piawai dalam berniaga, punya ilmu di situ, terdengarlah oleh seorang wanita. Itulah yang disebut dengan Khadijah bintu Khuwailid. Lah Khadijah itu disebutkan dalam biografinya itu menikah 2 kali. Sebelum Nabi dia sudah menikah 2 kali. Dan dua-duanya orang kaya, peniaga gitu ya. Jadi harta Khadijah itu warisan dari suami pertama dan kedua. Makanya dia kaya, bahkan dia kembangkan kekayaannya. Kalau seandainya bos-bos Mekah itu dengan kekayaan mereka dikumpulkan, kemudian dibandingkan dengan kekayaan Khadijah itu, Khadijah masih kaya. Saking kayanya Khadijah itu. Lah ketika itu Khadijah mendengar ada anak muda yang sangat dipercaya oleh bos-bos Mekah itu. Dia kalau bekerja sama dengan dia, mudorobah lah bahasanya, saya kasih modal, dia memainkan modalnya gitu ya. Itu selalu untung. Jadi dia penasaran, ingin dikenalkan, bisa nggak dia bekerja sama dengan saya. Akhirnya dicari-cari informasi, kemudian berjumpa. Nah, disitulah Khadijah kemudian mengajak kerjasama dengan Nabi SAW. Belum ada ketertarikan, ya baru hanya sebatas muamalah urusan dunia saja. Akhirnya kemudian Nabi SAW tidak langsung mengiyakan. Padahal jelas-jelas tuh Khadijah itu pemodal besar gitu, tapi Rasul tidak. Rasul tetap mendahulukan birrul walidain dibandingkan urusan dunia. Dia mengatakan tunggu dulu sampai saya minta izin kepada paman.
Jadi Rasul masih meminta izin kepada pamannya. Kalau pamanku bilang ambil saja tuh modal Khadijah, maka saya mau. Tapi kalau pamanku maksudnya Abu Thalib melarang, maka aku tidak mau. Bagaimana Nabi menghargai pamannya, urusan muamalah saja minta izin sama pamannya gitu. Karena merasa pamannya membesarkannya. Setelah kemudian diizinkan Abu Thalib untuk mengelola kekayaan Khadijah, mulailah di situ Rasul bermain dengan Khadijah dengan sistem mudharabah. Khadijah yang punya modal, Rasul memainkan modalnya. Dan Nabi kemudian disebutkan dalam sejarah itu menciptakan sebuah bisnis yang belum pernah dilakukan orang-orang Quraisy. Biasanya orang-orang Quraisy itu kan kebanyakan mereka hanya menjual kulit-kulit yang disamak. Ya, penghasilan mereka itu kan mereka karena memang di Mekah itu banyak kambing, banyak unta, kemudian banyak kulit gitu. Kalau disembelih kan dijual tuh kulit-kulitnya ke Syam. Ya hanya sekedar kemudian dijual ke Syam. Setelah dapat duit mungkin dibelikan bahan pokok untuk kehidupan mereka, pulang itu saja. Tapi Rasul tidak. Rasul kemudian membuat terobosan dalam perniagaan ini. Dengan cara apa? Setelah dia jual-jual barang-barang dari Mekah, kemudian mendapatkan uang, dia beli lagi barang-barang yang ada di Syam atau di Yaman untuk dijual di Mekah. Jadi untungnya 2 kali lipat kan itu. Barang Mekah laku di sana dapat uang, nanti mereka Rasul beli lagi barang-barang di Yaman ataupun di Syam, dijual lagi di Mekah, untung lagi, berlipat ganda tuh untungnya. Jadi Khadijah tidak pernah mendapatkan keuntungan sebesar ini. Sehingga dia penasaran, macam mana kok dia bisa mendapatkan untung banyak tuh, seperti apa caranya? Apa rahasianya? Lah Khadijah itu punya budak laki-laki namanya Maisarah. Ya. Jadi Khadijah mengatakan kepada Maisarah, wahai Maisarah, coba sekali-kali kau ikut dengan Muhammad. Catat segala apa yang kau lihat, yang kau dengar dari dia. Akhirnya kemudian Maisarah pun selalu mendampingi Nabi SAW, berniaga kemana saja, entah ke Yaman, entah ke Syam, dan semua dicatat. Apapun yang dia lihat, apapun yang dia dengar, dicatat. Termasuk kejadian-kejadian aneh pun semua dicatat. Awan yang menemani selama perjalanan, seolah-olah tidak pernah kepanasan di tengah padang pasir. Pohon yang tiba-tiba mengucapkan salam, semua kan dicatat semua tuh, keanehan-keanehan itu. Belum lagi muamalah Rasul, akhlak Rasul, semua dicatat. Tidak ada yang terlewatkan oleh Maisarah, dicatat. Dan setiap pulang dari dagang dilaporkan. Disitulah mulai jatuh cintanya Khadijah kepada Nabi. Berarti betullah kalau dia itu orang baik. Karena dalam kaidah Islam sendiri kan begitu, Bu. Orang itu belum dianggap baik kecuali ibu bermuamalah dengan 3 muamalah kan. Pertama, safar dengan dia. Yang kedua, berniaga dengan dia. Yang ketiga, bertetangga dengan dia. Kalau 3-tiganya baik, memang dia orang baik. Bertetangga bisa saja baik, namanya bertetangga. Tapi belum tentu kalau tetangga diajak bisnis dia baik. Makanya kenapa Allah mengatakan wa inna katsiran minal khulata la yabghi ba'duhum ala ba'd. Kebanyakan orang kalau sudah berserikat dalam jual beli itu pasti ada yang zalim salah satu. Pasti itu. Itu Allah yang mengatakan, kebanyakan orang yang berserikat itu pasti ada yang zalim itu salah satunya tuh. Makanya banyak orang pengusaha itu malas dia berserikat. Berusaha sendiri aja, sakit hati aku berusaha dengan dia. Udah pernah kena tipu, kena ini. Ya memang begitu, orang berserikat pasti ada yang berbuat zalim di situ, kecuali orang-orang yang dirahmati. Dan sedikit sekali. Kebanyakan ada masalah. Awalnya aja bagus-bagus ya. Modal sekian, pembagian di atas kertas sekian, jelas-jelas 40%, 70%, 80%, pakai persen, jelas semuanya. Tapi kalau sudah jalan, mesti ada yang tersakiti di situ. Mesti itu. Makanya kemudian, kenapa kalau kita ingin mengatakan simpulan baik, ajak bisnis dia. Kalau dia tidak tipu, baik, jujur, memang orang baik. Kalau ketika berbisnis baik, ajak bersafar. Coba ajak safar jauh-jauh. Karena safar dikatakan safar itu karena yusfir. Yusfir itu artinya menampakkan. Kenapa ibu? Safar, apa sih safar itu dalam bahasa Arab? Safar itu yusfiru tabi'atar rajul. Jadi disebut safar itu artinya karena menampakkan tabiat yang tersembunyi jadi tampak. Kalau orang udah safar itu nampak orang ini bakhil atau dermawan, suka nolong atau tidak, mementingkan dirinya, egois atau tidak. Nampak ketika safar itu. Ya. Makanya kalau umpamanya, dia baik ketika safar, baik ketika bisnis, baik ketika bertang, memang dia orang baik. Lah itulah Khadijah melihat Nabi seperti itu. Mungkin orang dibilang dia baik, jujur, belum tentu. Makanya Khadijah mengetes lewat perniagaan. Ya setelah kemudian terbukti memang Nabi SAW juga baik orangnya, setelah kemudian dia menginginkan untuk menikah dengan Rasul dengan cara mengutus saudarinya namanya Nafisah. Nafisah bintu Khuwailid, saudari daripada Khadijah.
diminta Khadijah untuk coba ngomong sama Muhammad itu, mau nggak nikah dengan saya. Akhirnya Nafisah pun datang kepada Nabi SAW kemudian mengatakan, ya Muhammad, ya apa tidak ada keinginan kau menikah? Kata Rasul, ya ada, namanya laki-laki yang pengen menikah. Kemudian kata Nafisah, maukah engkau menikah dengan Khadijah? Rasul mengatakan, tunggu dulu, hatta asta'dina ammi, sampai aku minta izin paman. Nah, bayangkan, dagang, mau dagang aja minta izin, mau nikah pula minta izin. Padahal kalau laki-laki kan tidak usah izin-izin, kalau perempuan ya lah kan. Kalau laki-laki ngapain izin? Apalagi di perantauan, ada janda kaya ya pasti mau kan itu ya. Ya kalau laki-laki kan begitu, apalagi cantik, kaya, apa yang kurang. Ya. Jadi tapi Nabi SAW tetap dia minta izin sama pamannya. Kalau kata pamannya iya, iya. Kalau pamannya tidak, tidak. Itulah bagaimana Rasul mengajarkan birrul walidain di sini. Walaupun itu pamannya, kan bapaknya sudah meninggal, walaupun itu pamannya tetap mengajarkan kepada kita birrul walidain. Kata Abu Thalib ketika mendengar kemudian Khadijah yang meminta, oh senang dia. Dari situlah kemudian berlangsung pernikahan yang belum pernah terjadi dalam sejarah Mekah, di mana seorang nabi, seorang warga belum jadi nabi kan, meminang seorang wanita dan menghargai dengan mahar yang sangat besar, pesta yang sangat mewah, dan menghargai kaum wanita. Ya, bayangkan mahar Nabi SAW kepada Khadijah itu besar. Ya, ada yang mengatakan 100 ekor unta gitu ya. Dan harga unta itu kan zaman sekarang saja kan kayak tipe tepian kambing lah. Ibu kalau korban kan ada tipe-tipenya tuh, tipe A, tipe B, tipe C. Lah unta tipe A saja itu sudah harganya di atas 100. Ya, kalau tipe B ya mungkin di bawahnya 60, 70. Kalau tipe A1, tipe A udah 150 juta itu harganya. Ada sampai 200 juta lagi unta. Ya ini kalau 100 unta dijual berapa itu? Tapi kan maharnya suami ibu pasti seperangkat alat sholat. Apalagi enggak sejadah kena kan itu kan itu terakhir ya mushaf Quran itu pun nggak pernah dibuka-buka ya. Artinya bahwa bagaimana Nabi SAW menghargai seorang wanita, membuat perubahan gitu. Beginilah cara menghormati seorang wanita. Dan itu pernikahan luar biasa yang pernah terjadi di Mekah ketika itu. Masyarul muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Ini penghasilan Nabi SAW yang kedua selain daripada menjadi penggembala kambing, kemudian menjadi peniaga, maka penghasilan setelah itu ya dari harta ghanimah dan harta fai. Harta ghanimah dan harta fai, maksudnya harta rampasan perang, kan Rasul mendapatkan 1/5-nya. Ya, jadi secara umum itulah penghasilan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita baca sedikit di sini. Meniti kehidupan dengan bekerja keras. Kata beliau, Syekh Mubarak Furi di sini, di permulaan masa mudanya beliau tidak memiliki pekerjaan tetap. Hanya saja banyak riwayat yang menyebutkan bahwa beliau bekerja sebagai penggembala kambing. Bahkan mengembalakannya di kampung kabilah Bani Sa'ad. Maksudnya ketika berada di rumah Halimah Sa'diyah. Dia sudah jadi penggembala kambing kecil-kecil itu. Disebutkan juga bahwa beliau mengembala kambing milik penduduk Mekah dengan upah ringan sebesar beberapa qirat saja. Jadi kerjanya keras, gajinya sedikit gitu ya. Itulah kadang-kadang kita lihat ada orang yang kayak kuli-kuli bangunan, capek dari pagi gitu, tapi hariannya murah gitu. Ada yang duduk di kantor saja nggak ngapa-ngapain tapi gajinya besar. Ya begitulah roda kehidupan manusia. Tapi Nabi mengajarkan kepada kita kerja keras gitu kan. Tanggung jawabnya besar tapi gajinya kecil gitu ya. Supaya terbiasa, ya, tertempa kesabarannya. Bagian dari uang dinar. Selain itu juga disebutkan bahwa ketika berusia 25 tahun beliau pergi berdagang ke negeri Syam dengan modal dari Khadijah. Ya tentu juga sebagaimana ada hikmah dalam penggembala kambing, Rasul diarahkan menjadi peniaga juga akan banyak mendapatkan hikmah. Salah satunya kenal banyak orang. Kalau peniaga kan kenal banyak orang jadinya. Kalau sudah kenal banyak orang, kenal banyak karakter orang. Ya namanya peniaga kan di pasar macam-macam kan itu ya, dengan entah pengepul, entah dengan
pembeli, penjual, dan macam-macam orang. Namanya pedagang itu kumpul dengan orang, akhirnya kenal orang, banyak orang. Belum lagi kalau berniaganya dari satu tempat ke tempat yang lain, otomatis banyak tahu karakter-karakter orang ini begini karakternya, orang itu begitu karakternya. Ya sama dengan kita lah, orang Jawa beda dengan orang Minang beda dengan orang Batak beda dengan karakter-karakter dikuasai Nabi. Dan itu nanti akan jadi modal dakwah di situ, tahu karakter seseorang. Sehingga macam mana caranya mendakwai kepada orang ini, lihat karakternya. Ada orang suka lembut, jadi lembut. Ada orang tidak suka lembut, perlu ditegasi, ya ditegasi. Kadang tegas, kadang lembut. Nah, begitulah akhirnya mendapatkan pengalaman dalam berdakwah ketika menjadi para peniaga. Apalagi kemudian ketika menjadi peniaga itu Rasul baru kenal dengan yang kelak ketika dia menjadi nabi dan mengajak para sahabat untuk masuk Islam. Justru yang pertama kali menerima dakwah Islam itu adalah teman-teman pedagang. Abu Bakar itu teman pedagang dia. Ya, setelah dia sukses kenal dengan Abu Bakar. Dan Abu Bakar itu pedagang handal, disebut tujarud dzahab. Dia pedagang emas. Dan biasanya pedagang emas dia menguasai pasar. Kenapa? Karena barangnya kecil, harganya banyak. Beras 1 karung banyak, tapi harganya tak ada. Coba kalau emas 1 karung udah kayak korun tuh. Udah kaya kan itu. Dia menguasai pasar. Yalah, Abu Bakar itu penjual emas. Dan punya skill dagang yang luar biasa Abu Bakar itu. Makanya ketika nanti Nabi SAW diangkat menjadi Nabi dan Rasul, Abu Bakar pernah menginfakkan hartanya 2 kali semuanya. Pertama mendanai hijrah, yang kedua di perang Tabuk. Jadi ludes hartanya Abu Bakar diinfakkan semuanya. Sampai Rasul bertanya dalam perang Tabuk itu, ya Abu Bakar, kau infakkan semua hartamu, ya modal dan keuntunganmu itu kau infakkan semuanya, apa yang kau tinggalkan untuk anak istrimu? Abu Bakar dengan sederhananya tapi menurut kita luar biasa, aku serahkan kepada Allah dan Rasul. Sehingga kemudian menjadi polemik ulama fikih, boleh enggak kita meniru Abu Bakar? Semua harta kita sumbangkan. Ibu punya rumah, punya kebun, punya apa, dah sumbangkan ke Abu Mero aja, ke Jabal Uhud semuanya. Boleh enggak? Loh kenapa Bu? Nanti apa? Ibu tinggal di mana? Aku serahkan kepada Allah saja. Boleh nggak seperti itu? Maka ulama memerinci, apakah kita boleh meniru Abu Bakar? Sebab kalau sekarang jangan lagi sekelas Abu Bakar, sekelas Umar saja yang menginfakkan separuh hartanya. Kalau hari ini dilakukan pun tak ada. Kalau ada yang dilakukan pasti dibilang gila. Ya Bu, gila kamu. Kenapa kau infakkan separuh katanya? Coba yang infak dibilang gila, cuman yang nggak infak juga. Kalau orang sekarang kan begitu. Ya, jadi makanya Abdurrahman bin Auf sendiri, ketika Abdurrahman bin Auf itu waktu itu kan mau mati. Ketika itu dia tidak punya anak kecuali 1 perempuan. Mau sakaratul maut tuh. Kemudian dia kaya, Abdurrahman bin Auf itu kaya sekali, anak 1 si mata wayang perempuan. Sehingga dia ketika Nabi di sampingnya, dia ingin semua hartanya diserahkan kepada Nabi, diwasiatkan. Tapi Rasul tidak boleh, wasiat itu tidak boleh lebih dari 1/3. Ya, hanya 1/3 saja. Ya 1/3 saja wasiat sudah luar biasa. Jarang orang mau berwasiat 1/3 kekayaannya kan. Dia masih mikir anak cucunya. Dan memang sahabat luar biasa, mereka lebih mengejar akhirat daripada dunia. Artinya bahwa Nabi SAW ketika berniaga banyak juga hal-hal yang kita ambil petik. Salah satunya ya tadi, teman-teman yang masuk Islam pertama justru adalah teman-teman para peniaga seperti Abu Bakar, Abdurrahman ibn Auf, kemudian juga Abu Ubaidah bin Jarrah. Semua hampir 10 sahabat yang dijadikan masuk surga itu separuhnya adalah para peniaga. Dan itu orang yang awal-awal masuk Islam. Kenapa? Karena mereka tahu karakter Rasul ketika menjadi peniaga, sudah akrab, hari-hari ketemu. Hari-hari ketemu berjualan, hari-hari tahu akhlaknya Nabi. Sehingga ketika dia menyuruhkan Islam, Abu Bakar tanpa ragu-ragu langsung mengucapkan 2 kalimat syahadat. Satu-satunya sahabat yang tidak ragu ketika masuk Islam hanyalah Abu Bakar. Yang lain masih nimbang-nimbang, betul ke Nabi, jangan-jangan enggak. Betul ke Nabi, jangan-jangan enggak. Kecuali Abu Bakar. Makanya wajar kemudian diembel-embeli di belakang nama Abu Bakar menjadi As-Siddiq tadi. Karena dia langsung membenarkan apapun yang diucapkan Nabi. Bahkan peristiwa Isra Mi'raj saja, ketika keimanan para sahabat goyang, mana bisa satu malam bisa sampai ke Sidratil Muntaha. Jangan lagi cerita langit, cerita bumi saja dari Masjidil Haram ke Al-Aqsa itu perjalanan 1 bulan, masa cuma berapa jam saja. Ya goncanglah iman para sahabat. Tapi Abu Bakar datang memastikan bahwa kabar itu benar dan mengatakan kalau keluar dari lisan
Nabi itu sesuatu yang jauh lebih mustahil dari peristiwa ini, tetap kubenarkan. Itulah kehebatan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dan dia pula yang pertama kali masuk Islam dari kalangan orang dewasa. Walaupun terjadi khilaf pendapat, apakah yang pertama masuk Islam dari kalangan dewasa itu Abu Bakar ataukah Waraqah ibn Naufal? Kan ketika Rasul mendapatkan wahyu pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itu kan diajak oleh Khadijah kepada saudaranya namanya Waraqah ibn Naufal. Dan Waraqah ibn Naufal beriman kepada Nabi dan mengatakan, orang yang seperti wahai Muhammad dan apa yang kau bawa pasti akan menjadikan pengusiran orang-orang Mekah. Rasul mengatakan, apakah sebaik saya akan diusir? Kata Waraqah, iya. Tapi ingat, kalau saya masih hidup saat pengusiran, aku yang akan membela. Artinya Waraqah beriman kepada Nabi, tapi 6 bulan setelahnya kan meninggal Waraqah. Sehingga menjadi polemik, apakah yang pertama kali masuk Islam dari kalangan dewasa itu Waraqah ibn Naufal atau Abu Bakar? Ada orang yang mengatakan Waraqah, sebagian mengatakan Abu Bakar, sebagian orang memerinci, maksudnya Waraqah itu hanya mendapatkan kenabian, tidak mendapatkan kerasulan. Tapi Abu Bakar mendapatkan kenabian dan kerasulan. Sehingga akhirnya dinyatakan bahwa manusia pertama yang masuk Islam dari kalangan orang dewasa adalah Abu Bakar. Kenapa? Karena dia sudah mendapatkan Nabi dan Rasul predikatnya. Kalau Waraqah kan belum, masih jadi Nabi saja. Ya. Wallahu alam. Intinya bahwa Abu Bakar orang yang pertama kali masuk dari kalangan orang dewasa. Kembali bahwa berusia 25 tahun beliau pergi berdagang ke negeri Syam dengan modal dari Khadijah. Kemudian kata beliau, Ibnu Ishaq berkata, Khadijah bintu Khuwailid adalah seorang saudagar wanita keturunan bangsawan dan kaya raya. Dia mempekerjakan tenaga laki-laki dan melakukan sistem bagi hasil, ataupun dengan dalam bahasa fikih namanya mudharabah. Ibu yang punya modal, saya yang memainkan modal. Ustaz, ini saya punya uang 100 juta. Terserahlah Ustaz mau jual apa. Gitu ya. Akhirnya udahlah saya jual pakaian aja. Nah, berapa ini? Ya sudah 40% ke saya keuntungannya, 60% ambillah sama Ustaz. Nah, itu namanya mudharabah namanya. Ibu yang kasih modal, saya yang memainkan modal namanya. Lah itulah yang dilakukan Nabi dengan Khadijah. Ya. Kata beliau, dia mempekerjakan tenaga laki-laki dan melakukan sistem bagi hasil terhadap harta modal tersebut sebagai keuntungan untuk mereka nantinya. Kabilah Quraisy dikenal sebagai kaum pedagang handal. Tatkala sampai ke telinga Khadijah perihal kejujuran bicara, amanah, akhlak Rasul, dia mengutus seseorang untuk menemuinya dan menawarkan kepadanya untuk memperdagangkan harta miliknya tersebut ke negeri Syam dengan imbalan yang paling istimewa yang tidak pernah diberikan kepada para pedagang lainnya. Dengan didampingi seorang budak laki-laki milik Khadijah bernama Maisarah, beliau menerima tawaran tersebut dan berangkat dengan barang-barang dagangan Khadijah bersama budak tersebut hingga sampai di negeri Syam. Nah, ini peringkasan dari apa yang tadi saya jelaskan tentang penghasilan Nabi SAW meniti kehidupan dengan kerja keras. Wallahu a'lam.